Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Nanti dicek gitu Ya. kan ya. Kalau enggak saya laporkan Anda ke Dewan Oke, Pers. silahkan, nggak masalah. Ya pasti. Oke, ya iya. pasti, Jadi gitu. ini kenapa cuma Kalau capres Anda Anda yang tidak hadir? meralat dalam acara hari Oke. ini juga, saya tentu akan laporkan Iya. Anda. Jadi kenapa cuma capres Anda Loh, yang hadir? Jangan ditanyakan ke saya, tanyakan Oke, kepada yang mengundang. Jadi gitu loh. Prabowo Gibran hadir di situ kapasitasnya sebagai apa? Saya nggak ngerti kan. Serem. Amarah kubu Prabowo tak terkontrol, ancam dan intimidasi laporkan host CNN Indonesia ke Dewan Pers. Bukti kalau panik dukungan Kades melanggar. Beberapa bukti yang sudah kita terima terkait dengan surat undangan, terkait dengan name tag, terkait juga dengan video yang ada di lapangan yang sudah beredar di sosial media maupun media nasional yang menjelaskan terkait dengan fakta-fakta bahwa di sana dugaan di acaranya dugaan kami adalah bukan silaturahmi tapi dukungan deklarasi terhadap paslon 02 Prabowo Gibran. Kita sudah melihat bukti-bukti tersebut dan ini kita sedang inventarisir. Tentunya dugaan ini akan kita laporkan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Politisi Partai Gerindra, Habibur Rahman, menebarkan politik ketakutan yang mengancam melaporkan presenter host televisi CNN Indonesia ke Dewan Pers. Ancaman itu disampaikannya dalam sebuah dialog di televisi bersama dengan tim hukum dari tim pemenangan TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi. Potongan video diskusi dengan nada ancaman itu beredar luas di media sosial TikTok, X atau Twitter, dan tersebar di berbagai grup WhatsApp, sebagaimana dilihat pada Selasa 21 November 2023. Presenter CNN Indonesia menanyakan acara deklarasi dukungan perangkat desa seluruh Indonesia kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran Senin 20 November. Mendengar pernyataan itu, Habibur Rahman membantah. Menurutnya tidak ada deklarasi dukungan Prabowo Gibran. Mereka datang ke acara itu karena diundang untuk mendengar aspirasi yang disampaikan para perangkat desa. Habibur Rahman pun mengancam host CNN Indonesia untuk mencabut pernyataannya. Bila tidak, dia akan melaporkannya ke Dewan Pers. Namun saat didesak, apa aspirasi diserap Prabowo Gibran di acara itu, Habibur Rahman pun mengaku tidak tahu. Sempat menjawab tidak tahu apa aspirasi yang diterima Prabowo Gibran, Habibur Rahman kemudian menjelaskan bahwa banyak aspirasi yang didapat dari para perangkat desa dalam acara tersebut, termasuk bagaimana membangun desa ke depan. Bukannya gentar, host CNN justru mempersilahkan Habibur Rahman untuk melaporkannya. Melihat hal ini membuktikan bahwa kubu Gerindra dalam hal ini Prabowo memang sering melakukan intimidasi verbal kepada pihak yang memojokkan kubunya. Padahal yang diungkapkan adalah hal yang benar dan bisa jadi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kubu Prabowo di berbagai daerah bahwa jika ada pihak yang mengganggu elektabilitas Prabowo Gibran maka harus diberantas. Padahal jika melihat bantahan Habibur Rahman itu semua jelas bohongnya. Ribuan perangkat desa yang menghadiri acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 19 November, jelas menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Bahkan MC dengan jelas meminta dukungan kepada para perangkat desa itu. Ribuan perangkat desa tersebut tergabung dalam kelompok Desa Bersatu. Dalam undangan disebutkan juga bahwa Desa Bersatu terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang merupakan organisasi kepala desa aktif dan DPN PPDI Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Kemudian ada juga APEDNAS, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, DPP Aksi, Asosiasi Kepala Desa Indonesia, juga Kompak Desi, Komunitas Purna Bakti Kepala Desa Seluruh Indonesia. Melihat hal ini sudah cukup menunjukkan fakta di lapangan dan omongan di studio televisi bahwa memang ada upaya melakukan pelanggaran, juga melakukan kecurangan, intimidasi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kita melihat pelanggaran-pelanggaran pemilu semakin menjadi dan nyaris menjadi pertunjukan yang dapat disaksikan secara terang benderang oleh masyarakat. Paradoksnya semakin nyata pelanggaran tersebut, semakin terang-terangan pula perilaku pejabat peserta pemilu dan kelompok tertentu dalam melanggar aturan yang ada. Bahkan terlihat adanya kesan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan secara ugal-ugalan tapi juga dengan sengaja. Pelanggaran ini akan terus berulang dan hanya akan berpindah tempat. Sebuah contoh konkret yaitu tadi, kegiatan pelanggaran pemilu seperti acara deklarasi dukungan perangkat desa yang dihadiri oleh Gibran. Meskipun seakan menjadi pelanggaran yang jelas, namun para pelaku tahu betul bahwa
Bawaslu tidak mampu atau bahkan tidak bersedia untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu bukan suatu kejutan jika pelanggaran semakin meluas dan hanya akan bergeser lokasi pelaksanaannya. Bagaimana menurut Anda? Ada 2 orang kami tetapkan sebagai tersangka. Ini saudara LM, ya, komisaris daripada PT AG, ya, dan ini adalah saudara AA, ya, dia direktur PT AG. Ya, kami sedang mengecek kembali, ya, rantai daripada kejahatan ini. Karena tindakan ini penting kita lakukan, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pertambangan ilegal ini samping merugikan, ya, merusak lingkungan hidup, ya, pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan juga merugikan negara. Modiar, janji Prabowo kasih izin tambang diberikan ke PBNU, gak ada yang percaya. Malah tim sesnya terjerat kasus tambang ilegal. Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang. Siup, dicabut dari swasta-swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama. Itu pancing-pancing yang akan dibagi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pernyataan Capres Prabowo Subianto terkait adanya izin usaha pertambangan IUP bekas badan usaha swasta yang diberikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) viral di media sosial. Pernyataan tersebut terselip dalam ucapan Prabowo saat menjawab pertanyaan di dalam acara diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang Sabtu 18 November. Namun kemudian ia menimpali pertanyaan soal ikan dan pancing tersebut. Prabowo kemudian menyinggung soal dana abadi pesantren yang sudah menjadi program pemerintahan Presiden Jokowi. Lalu tiba-tiba ia berbicara soal pencabutan IUP. Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul belum menjawab pesan WA dari caritau.com. Sementara itu, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Razi juga menolak untuk berkomentar. Kepada Caritau, Gus Fahrur menyarankan untuk bertanya langsung kepada Sekjen PBNU. Kata Prabowo yang disambut tepuk tangan dari para peserta forum diskusi, kita mau kasih pancing, pemerintah Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang IUP, dicabut dari swasta-swasta, dan sudah diberikan yang pertama kepada PBNU, itu pancing-pancing yang akan dibagi, kata Prabowo. Awalnya, Prabowo menyinggung soal dana abadi pesantren yang menjadi program pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, program tersebut dicanangkan sebagai pancingan atau stimulus dalam memajukan pesantren. Sebagai pancingan atau stimulus dalam memajukan pesantren. Tak hanya itu saja, Prabowo juga menyinggung pancingan lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan ormas. Sebelumnya, Ketua Tim Relawan Pemenangan Barisan Relawan Tangguh Barat Prabowo Sulawesi Tenggara itu diketahui bernama Anugrah Anca 26. Anugrah Anca bersatu sebagai seorang komisaris PT AG, perusahaan tambang nikel di wilayah Pomala, Kabupaten Kolaka, bersama dengan Anugrah. Gakum LHK juga menangkap seorang pria berinisial LM28 yang bersatu sebagai direktur perusahaan PT AG. Kepala Balai Gakum KLHK wilayah Sulawesi Aswin Bangun menyatakan awal penangkapan saat pihaknya mendapatkan laporan adanya aktivitas penambangan nikel ilegal diduga tanpa memiliki izin. Sementara itu PLT Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Sustio Iryono menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang memastikan pihaknya sudah mendapatkan perintah dari Dirjen Gakum KLHK terkait adanya dugaan TPPO dan penyidikan bersama dalam penanganan kasus tambang ilegal ini. Beberapa waktu lalu Gibran sempat menghebohkan publik akibat pernyataannya di media sosial Twitter terkait banyaknya tambang ilegal yang dibackingi oleh sosok yang mengerikan. Pak Ed Prabowo YTH mohon penjelasan bagaimana mekanismenya PBNU diberikan izin tambang karena sesuai aturan bahwa IUP izin usaha pertambangan bukan SIUP diberikan ke badan usaha bukan ke ormas. Kalau memang ada yang diberikan ke ormas mohon disebutkan di daerah mana. Cuitnya lewat akun @msaid_dido. Pemberian izin siup oleh seseorang politisi seperti Prabowo menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana politik dapat mempengaruhi aspek kelembagaan keagamaan. Sesuai aturan bahwa IUP, bukan SIUP, diberikan ke badan usaha bukan ke ormas. Kritik terhadap pemberian izin siup oleh Prabowo kepada PBNU memicu diskusi luas tentang hubungan antara lembaga keagamaan dan pemerintah. Kalau memang ada yang diberikan ke ormas, mau disebutkan di daerah mana?
Untuk diketahui, isu ini menyoroti pentingnya menjaga kemandirian lembaga keagamaan sambil memahami konteks regulasi bisnis yang mungkin diperlukan untuk mendukung keberlangsungan program-program positif. Ia pun melakukan kampanye politik di berbagai tempat, bukan untuk bangun citra diri, tapi untuk merepresentasikan Indonesia yang maju dan kuat di bawah pengawasannya. Sudah jelas Jokowi menyetop izin tersebut. Justru di tangan Prabowo nantinya akan ada aturan izin pertambangan besar-besaran, apalagi uang mereka begitu banyak bukan untuk mensejahterakan bangsa, melainkan memperkaya segelintir orang-orang yang dianggap berpengaruh. Indonesia hancur lebur di tangan mereka. Bagaimana menurut Anda?